Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok UTS Ilmu Tafsir Sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang beranggotakan Muhammad dan Khozani dengan NIM 202121015. Yang kedua Ahmad Ma'ruf dengan NIM 202121031, dan yang ketiga Nia Fatur Rahmah dengan NIM 1821210002. Yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan nabi yang dilahirkan pada lingkungan masyarakat atau kaum penyembah berhala, dan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat patung atau berhala untuk disembah orang-orang. Dalam pemikirannya, menyembah berhala merupakan kesia-siaan dan kesesatan yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai pemikiran bahwa semua langit, bulan, matahari, dan semua makhluk merupakan ciptaan dari Tuhan yang sebenarnya. Berlatar belakang pemikiran tersebut, maka Nabi Ibrahim berusaha untuk meyakinkan ayahnya untuk meninggalkan menyembah patung tersebut. Akan tetapi ayahnya tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap teguh terhadap pendiriannya dengan menyembah berhala. Selanjutnya, dalam menceritakan kisah Nabi Ibrahim tentang ajakannya kepada ayahnya itu, terdapat pada Quran Surat Maryam ayat 46-47. Dijelaskan bahwa dalam tafsir Jalalain menyebutkan bahwa ayat tersebut terlihat jelas bagaimana ayah Nabi Ibrahim sangat kukuh terhadap pendiriannya untuk tetap menyembah berhala, hingga jika Nabi Ibrahim tidak berhenti dalam mencela dan mencaci berhala, maka ayahnya akan merajamnya dengan batu atau akan dibalas dengan perkataan mencela balik kepada Nabi Ibrahim, dan ayahnya menginginkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan ayahnya untuk waktu yang sangat lama. Walaupun mendapatkan perbuatan yang kurang baik dari ayahnya tentang ajakannya untuk menyembah Tuhan yang sebenarnya, Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya untuk tetap diberi keselamatan dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nabi Ibrahim memanjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata bahwa Tuhanku merupakan Tuhan yang baik bagiku dan selalu memperkenankan doaku. Selanjutnya, dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Ibrahim menggunakan cara-cara yang masuk akal atau rasional. Hal ini terbukti dalam kisah beliau dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 58. Dari ayat tersebut terdapat kisah bahwa Nabi Ibrahim seperti yang terdapat dalam tafsir Jalalain menghancurkan berhala ketika orang-orang atau penyembah meninggalkan tempat tersebut untuk ke tempat pertemuan di hari raya mereka. Sedangkan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Akan tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan satu berhala, yaitu berhala yang paling besar, di mana hal ini merupakan rencana atau siasat Nabi Ibrahim untuk memberikan penjelasan kepada kaumnya terhadap apa yang telah mereka sembah selama ini. Dan akhirnya setelah melakukan pertemuan hari raya mereka kembali dan mereka kaget dengan apa yang telah terjadi di tempat itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nia Fatur Rahmah. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil karena beliaulah orang yang tidak menyukai orang-orang menyembah berhala. Alasan Nabi Ibrahim meninggalkan satu patung besar karena apabila ditanyakan siapa yang melakukan kerusakan itu, maka Nabi Ibrahim menjawab patung tersebutlah yang melakukannya. Namun ayah dan kaum Nabi Ibrahim menjawab bahwa patung itu tidak bisa bergerak. Nah, hal ini dijadikan bukti oleh Nabi Ibrahim bahwa patung itu tidak pantas dijadikan Tuhan karena tidak memiliki sifat kuasa. Kemudian dalam Quran As-Saffat ayat 102 bermakna, maka tatkala anak ini sampai pada usia sanggup, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai usia Nabi Ismail. Ada yang mengatakan bahwa sampai pada usia sanggup membantu pekerjaan. Ada juga yang mengatakan sampai pada usia 17 tahun. Namun pada saat itu Nabi Ismail berusia 13 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku sanggup melihat maksud dari mimpi tersebut, yakni menyembelih kamu." Kemudian Nabi Ibrahim menyerahkan, bagaimana pendapat kamu? Kemudian beliau melakukan musyawarah untuk menaati perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail menjawab,
"Wahai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu, maka insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam menghadapi hal-hal tersebut." Nabi Ibrahim adalah merupakan sosok yang sangat patuh dan juga tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga dikuatkan di dalam berbagai hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Ibrahim harus menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia, Nabi Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Mengenai ayat ini ada beberapa penafsiran menurut para mufasir, yaitu contohnya adalah tafsir Al-Misbah pada kalimat satajiduni insya'allahu minas sabirin, yang berarti engkau akan mendapatiku insya Allah termasuk para penyabar. Dengan mengaitkan kesabarannya dengan kehendak Allah sambil menyebut terlebih dahulu kehendaknya, menunjukkan bahwa betapa tinggi akhlak dan sopan santun sang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat diragukan lagi bahwa di benak anaknya tersebut tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya yang indah serta bagaimana seharusnya bersikap kepadanya. Sikap dan ucapan sang anak yang direkam oleh ayat ini adalah buah dari pendidikan tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang penyabar dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga patuh dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diharuskan untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Beliau sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Kemudian penafsiran yang berikutnya adalah penafsiran dari Al-Azhar. Di dalam ayat yang berbunyi, maka setelah sampai anak itu berjalan bersamanya, yang merupakan pangkal dari ayat 102 Al-Quran surat As-Saffat itu, anak yang sudah dapat berjalan bersama ayahnya ialah anak yang di antara usia 10 sampai 15 tahun. Keadaan itu ditonjolkan dalam ayat ini untuk menunjukkan betapa tertumpahnya kasih Nabi Ibrahim kepada anak tersebut. Dikala anak berusia 10 sampai 15 tahun, memanglah seorang ayah bangga sekali jika dapat berjalan bersama anaknya tersebut. Suatu waktu, dibawalah Nabi Ismail berjalan bersama-sama. Di tengah jalan, berkatalah dia, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelih engkau. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan kata-kata yang halus mendalam, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, anak yang telah dinantikan berpuluh-puluh lain lamanya. Disuruhnya anaknya memikirkan mimpinya itu, dan kemudian diharapkan anaknya menyatakan pendapat. Nabi Ismail tahu bahwa mimpi ayahnya bukanlah semata-mata mimpi orang tidur, dan Nabi Ismail menyatakan pendapatnya.
Kemudian Nabi Ismail pun berkata, "Ya ayahku, perbuatlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Akan engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar." Alangkah mengharukan jawaban dari Nabi Ismail. Benar-benar terkabul doa Nabi Ibrahim yang memohon diberikan keturunan yang terhitung orang yang soleh. Benar-benar tepat apa yang difirmankan oleh Allah pada Nabi Ibrahim, yaitu seorang anak yang sangat penyabar. Dia percaya bahwa mimpi ayahnya adalah wahyu dari Allah, bukan mimpi sembarang mimpi. Sebab itu dianjurkanlah ayahnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah dia berkata agar ayahnya membuat apa yang bertemu dalam mimpi. Mungkin itu presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.